pagi ibu-ibu. Pagi, pagi, pagi. Oke, semangatnya sangat luar biasa. Oke, kita bersyukur untuk saat ini di mana Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan dan kita boleh berkumpul kembali di pertemuan kita. Semoga di pertemuan kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat kedatangan ibu-ibu di sini yang sangat meluangkan waktu yang begitu sangat berharga. Sekiranya pulang dari sini ibu-ibu membawa pelajaran dan pengalaman yang berharga juga. Oke, sebelum kita membahas tentang diskusi yang akan kita bahas nanti tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu di sini. Masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari bulan yang lalu? Masih, Bu. Masih. Oke. Kepada Ibu Lydia, kamu yang masih diingat? Itu masalah keuangan, bagaimana cara memulai usaha, Bu. Masalah keuangan, bagaimana cara memulai usaha? Ya baik, terima kasih buat Ibu Lydia. Oke, terima kasih buat pendapat ibu-ibu di sini. Jadi bulan yang lalu kita belajar tentang memulai usaha, mulai dari menentukan ide usaha sampai mengelola keuangan usaha. Jadi kita ibu-ibu di sini setelah kita belajar tentang memulai usaha, kami harapkan ibu-ibu di sini sudah memikirkan usaha apa yang bisa saya kembangkan di tempat kami. Misalnya bertani juga termasuk merupakan usaha, karena itu merupakan suatu potensi yang ada di tempat kita di daerah Membangat Sembutan. Seperti itu ya ibu ya. Jadi yang belum memikirkan sampai ke sana sudah bisa dipikirkan ibu-ibu supaya membantu perekonomian nantinya, membantu perekonomian. Yang jualan silahkan jualan, yang bertani silahkan bertani. Oke. Baiklah, sebelum kita kembali ke sini, saya mau bertanya kepada ibu-ibu, seperti apa harapan ibu-ibu ke depannya untuk anak-anaknya? Oke, coba ditulis di lembar kertas yang saya berikan. Coba di bawah sini aja. Menjadi guru, harapannya ingin jadi seorang dokter, harapan ingin jadi pendeta, harapan jadi orang yang sukses dan orang yang takut akan Tuhan. Wow, ini sangat luar biasa harapan dari ibu-ibu di sini. Jadi ketika kita mengharapkan bahwasanya anak saya inginnya jadi anak yang sehat, cerdas, tinggi, seperti itu ya ibu ya. Kita tidak ada yang menginginkan anak kita tidak berhasil. Pastinya kita minta anak kita sehat. Tapi hal apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai ini? Kita perhatikan, kita berikan perhatian mulai sejak awal. Mulai dari kandungan betul-betul kita perhatikan, baik dari gizi dan segala-galanya. Oke? Jadi di sini kita akan berdiskusi bahwasanya penting 1000 HPK. Jadi mulai dari sejak kandungan sampai usia 2 tahun itulah yang dikatakan 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Oke, saya akan melihatkan sebuah film untuk ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini suka film kan ibu-ibu? Suka, Bu. Oke, di sini saya akan kok jelek begini sih? Jadi apa tadi ibu-ibu yang boleh kita dapatkan dari film tadi? Pentingnya gizi masa kehamilan. Pentingnya gizi bagi saat lagi posisi hamil. Memang itu yang bisa kita tonton tadi. Bahwasanya penting gizi itu untuk ibu hamil. Mulai dari sejak kandungan sudah diperhatikan gizi, karena itu akan mempengaruhi bagaimana anak yang akan dilahirkan ke depannya, bagaimana kesehatannya, bahkan sampai ke kecerdasan akan mempengaruhi sejak dalam kandungan. Oke, saya mau mengajak di sini ibu-ibu untuk berdiskusi, membentuk 3 kelompok. Oke, membentuk 3 kelompok. Coba ini melingkar, Bu. Oke, ibu-ibu, waktu berdiskusi telah selesai. Kembali ke tempat semula, ibu-ibu. Oke, coba kelompok sehat untuk membacakan apa tadi hasil diskusi dari kelompok sehat.
Hasil diskusi dari kelompok sehat yaitu tentang apa yang seharusnya dimakan oleh ibu hamil. Yang seharusnya dimakan oleh ibu hamil yaitu makanan yang bergizi atau yang bervitamin. Dan apa yang ada di dalam piring ibu hamil sekali makan yaitu nasi, lauk pauk, sayur, susu dan buah. Oke, terima kasih buat Ibu perwakilan dari kelompok sehat. Kita berikan dulu tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, terima kasih buat semangatnya ibu-ibu. Hasil diskusi dari kelompok sehat tadi bahwasanya di piring ibu hamil itu harus ada lauk pauk, makanan pokok, ada buah-buahan, ada sayuran, supaya ibu hamil mendapatkan gizi yang seimbang. Oke, jadi di sini ada kartu. Nah, di sini saya letakkan ada kartu di sini. Oke, coba perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil apa yang menjadi lauk pauk, apa yang menjadi makanan, apa yang menjadi sayuran dan buah-buahan. Coba ditempelkan di isi piringku, Bu. Oke, terima kasih buat ibu-ibu, kembali ke tempat masing-masing. Oke, di sini bahwasanya di isi piringku itu, di piring ibu hamil harus ada buah-buahan. Nah, misalnya jeruk, semangka, pepaya. Oke, lauk pauk itu mengandung protein. Jadi misalnya seperti ini, ikan laut darat, ikan teri basah, sama kacang tanah, termasuk protein. Nah, termasuk protein nabati. Oke. Selanjutnya ada makanan pokok, kentang termasuk makanan pokok karena mengandung karbohidrat. Jamu gizi yang seimbang. Oke. Dampak kekurangan gizi. Yang pertama, keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Baru untuk bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi kalau misalnya sejak dalam kandungan ibu hamil tidak memperhatikan kandungan gizi, apa yang terjadi? Semenjak masih kandungan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Untuk anak, gangguan pertumbuhan anak pendek itu yang tadi yang kata stunting, tidak sesuai pertumbuhannya dengan umurnya. Terus ya, sampai dewasa pun ternyata terbawa-bawa. Kalau tidak ada prestasinya, siapa yang mau istilahnya mempekerjakan? Jadi harus betul-betul kita lakukan dan kita perhatikan gizi untuk ibu hamil. Oke, saya mau dari kelompok tinggi untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Coba Bu. Ibu hamil periksa ke bidan di puskesmas, periksa kehamilan 4 kali. Jadi berapa kali seharusnya harus memeriksakan kehamilan? Minimal 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Nah, supaya kita mengetahui seperti apa kondisi dari kandungannya. Oke, yang pertama 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Yang kedua 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan atau trimester kedua. Yang ketiga 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Jadi apa yang didapatkan ibu hamil ketika kita pergi ke layanan kesehatan? Yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, tekanan darah atau tensi. Yang ternyata ada banyak yang perlu kita terima di layanan kesehatan. Jadi di sini ada 10 tadi yang harus diterima oleh ibu hamil. Jadi harus memeriksakan kehamilan minimal 4 kali dan mendapatkan 10 layanan ini di fasilitas kesehatan. Harus di fasilitas kesehatan ya ibu ya, supaya bisa mendapatkan ini. Kalau di tempat lain tidak mungkin seperti ini. Tapi kalau di layanan kesehatan pasti diberikan layanan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok cerdas. Dari hasil diskusi kami dari kelompok sehat, kelompok cerdas adalah ibu hamil sebaiknya melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan yang adalah ibu-ibu, jadi untuk ketika mau melahirkan harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Oke, jadi di sini setelah kita melahirkan apa yang diperoleh? Kita mendapatkan 3 kali
pemeriksaan. Yang pertama, gizi bagi anak baru lahir. Setelah anak baru lahir, kita harus melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Artinya inisiasi menyusu dini, semenjak bayi dilahirkan harus segera mungkin diberikan ASI. Terus berikan hanya ASI sampai berusia 6 bulan. Jadi kita harus memberikan ASI selama 6 bulan atau namanya ASI eksklusif. Diberikan hanya ASI saja selama 6 bulan, tidak diberikan makanan pendamping. Karena setelah umurnya 6 bulan sampai 2 tahun akan diberikan makanan pendamping ASI. Karena sebaiknya kita memberikan ASI itu sampai usia 2 tahun. Jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan harus diberikan hanya ASI saja. Bisa diingat ibu-ibu? Bisa, Bu. Oke. Siapa tahu ada di sini menitipkan anaknya sama opungnya atau sama keluarga karena menangis, diberikan makanan tambahan. Biasanya juga seperti itu, padahal umurnya belum masuk ke di atas 6 bulan. Jadi tidak baik ya ibu ya. Kita harus memberikan hanya ASI saja selama 6 bulan. Oke. Baik, selanjutnya di sini Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di sini ada kita boleh memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. Sudah ada yang merasakan manfaatnya ini ibu-ibu? Sudah ya. Oke. Pesan untuk ibu hamil terakhir ya. Jangan ada yang mengantuk ibu-ibu ya. Ini yang terakhir. Ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan dan konsumsi tablet tambah darah tiap hari selama kehamilan. Dan ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Coba ibu ketua membacakan ini ibu. Lakukan imunisasi dini saat bayi baru lahir. Oke, terima kasih Bu Ibu. Berikan proses pada bayi. Ini tadi ASI yang pertama keluar. Beri ASI saja selama 6 bulan. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT atau bantuan pangan non tunai untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, ayam. Batasi penggunaan gula. Dan yang terakhir, buat kartu keluarga atau KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Oke, sampai di sini pertemuan kita ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Saya harap ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita tidak dalam posisi hamil, kita bisa ajarkan ke anak-anak kita atau ke tetangga atau ke siapapun yang boleh mendapatkan tentang pelajaran ini. Oke, bisa diingat ibu-ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih buat waktunya ibu-ibu. Masih semangat biarpun sampai di akhir pertemuan kita. Oke, sebelum kita tutup, bulan depan kita pertemuan di rumah siapa ibu-ibu? Di rumah Bu Neti. Oh, di rumah Ibu Neti ya. Oke. Semua jangan sampai ada yang tidak hadir ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Bulan depan kita akan berdiskusi pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan juga balita. Jadi jangan ada yang sampai tidak datang karena di sini juga masih ada yang anak-anaknya balita kan ibu-ibu ya. Iya, Bu. Oke, saya harap juga semuanya pasti hadir. Oke. Terima kasih buat Ibu Ketua yang boleh memberikan tempat buat kita. Kiranya Tuhan yang memberi berkat yang melimpah buat keluarga Ibu ya Ibu ya. Oke, juga buat keluarga kita. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita, memberikan kesehatan. Gak boleh kita bertemu kembali di bulan berikutnya untuk pertemuan kelompok. Oke, terima kasih buat waktunya Ibu-Ibu. Sebelum kita tutup pertemuan kita, saya mintakan kepada Ibu PLC untuk membawa kita di dalam doa. Terimalah doa dan pujian kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Ibu PLC yang membawa kita di dalam doa. Oke, terima kasih buat waktunya ibu-ibu. Selamat pagi dan salam sehat. Oke.